Sejarah filsafat abad modern. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Fakultas Tarbiyah Program Pendidikan PAI IAIN Kediri 2020. Di sini kami akan membahas sedikit mengenai filsafat abad modern. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam apa yang akan kami bahas dalam video kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Kami dari kelompok 5, beranggotakan 4 orang, yakni Siti Nurmadina, Siti Azizah, Vivi Asa Maghfirah, dan Novita Dwi Astuti. Baik teman-teman, sebelum kita berdiskusi lebih dalam mengenai filsafat zaman modern, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih filsafat itu. Nah, di sini bisa kita garis bawahi bahwa filsafat adalah kita bertanya, maka kita akan berpikir. Seperti contohnya ketika teman-teman melihat gambar ini. Kita sekarang berada di bumi. Apakah teman-teman pernah berpikir bumi itu berbentuk apa ya? Seperti itu. Oke, lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gir yang bergerak di kepala kita, yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Dia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya, dalam filsafat ini kita mempelajari cara berpikir dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman, dari seluruh dunia. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia, yakni dua kata philo dan sophia yang berarti cinta dan kebijakan. Nah, philo di sini berarti cinta atau keinginan dan karenanya berusaha untuk mencapai yang diinginkan itu. Sedangkan sophia berarti kebijakan atau hikmah atau kepandaian. Jadi, filsafat adalah keinginan yang mendalam untuk mencapai kepandaian, cinta, dan kebijakan. Masih belum paham apa sih filsafat itu? Nah, mari kita lihat pengertian filsafat dari beberapa filsuf. Yakni yang pertama adalah Plato. Beliau menghendaki bahwa ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli atau hakiki dan murni. Sedangkan Aristoteles, beliau memahami bahwa filsafat itu adalah
ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realita yang ada. So, secara umum, filsafat berarti upaya manusia untuk memahami sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Oke, saya katakan kita sudah mengerti dan paham mengenai filsafat. Maka dari itu, mari kita memasuki zaman pembagian perkembangan ilmu ini. Dan anggap saja kita sekarang berada pada zaman filsafat abad modern. Di sini ada dua hal yang menandai sejarah filsafat modern, yakni runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas sains. Filsafat zaman modern. Secara historis, zaman modern dimulai sejak adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, yakni abad ke-14 dan abad ke-15, yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Renaissance artinya adalah kelahiran kembali yang mengacu pada gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang bermula di Italia, yakni pada pertengahan abad ke-14. Tujuan utama gerakan ini adalah merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup umat Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali gereja yang terpecah-pecah. Pada masa itu pula, terdapat upaya manusia untuk memberi tempat kepada akal yang mandiri. Maksudnya apa? Karena sebelum adanya gerakan Renaissance ini, masyarakat pada waktu itu hanya bergantung kepada otoritas gereja, yang mana mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, akan tetapi mereka bergantung kepada gereja maupun kepada pemimpin pada waktu itu. Nah, setelah mereka sadar, maka munculnya gerakan Renaissance ini. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai akal yang seharusnya digunakan untuk mencapai kehidupan yang diinginkan mereka sendiri. Pada masa Renaissance ini, mereka menekankan bahwa pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri. Menurut filsafat zaman modern, pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio atau akal. Sedangkan aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu baik yang batin maupun indrawi. Kronologi sejarah filsafat abad modern. Sebagai permulaan, bisa kita ingat bahwa pada abad pertengahan, para pemikir tidak memiliki kebebasan untuk berpikir, karena gereja memiliki otoritas yang sangat kuat. Ketika ada pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, maka pemikir tersebut akan mendapatkan hukuman yang berat, seperti yang dialami oleh Giordano Bruno, yakni seorang Kristiani, yaitu menyatakan atau mengeluarkan pernyataan bahwa alam raya itu tidak terbatas jangkauannya, dan hal ini bertentangan dengan ajaran gereja. Maka, ia dibakar di tiang pancang di Pasar Bunga, Roma pada tahun 1600. Karena apa? Karena pada saat itu, yang berhak melaksanakan penyelidikan hanyalah pihak gereja. Nah, masa ini juga dapat dikatakan sebagai masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia dalam fanatisme, dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu terhambat. Lalu, sejak abad 14, barulah pada abad ke-14, semakin banyak ahli pikir yang memberikan peringatan terhadap kepercayaan buta kepada otoritas lama. Mereka menyadari bahwa mereka harus menggunakan akal mereka, karena akal diberikan oleh Tuhan untuk mereka gunakan. Nah, sepanjang periode abad pertengahan, titik tolak selalu pada Tuhan.
Namun, kaum humanis zaman Renaissance ini mengambil titik tolak dari manusia itu sendiri. Kini dikatakan bahwa setiap penyelidikan terhadap fenomena alam harus didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan percobaan, yakni metode empiris. Sehingga bisa dikatakan bahwa tahap pertama adalah metode ilmiah baru. Dapat dikatakan bahwa manusia telah mulai melepaskan diri dari kondisi alamiahnya. Alam bukan lagi sesuatu di mana manusia semata-mata merupakan bagiannya. Pengetahuan adalah kekuasaan, kata filsuf Inggris Francisco Bacon. Dengan demikian, dia menekankan nilai praktis dari pengetahuan, dan ini benar-benar baru. Manusia sungguh-sungguh mulai ikut campur terhadap alam dan mulai mengontrolnya. Sehingga muncullah Galileo Galilei dengan pengukuran-pengukurannya. Karena pada saat itu akal mulai digunakan. Dan paham bahwa bumi adalah pusat tata surya pada saat itu ketika mereka belum menggunakan akalnya, dipatahkan oleh Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi serta planet-planet berputar mengelilinginya. Lalu disusul oleh Johannes Kepler yang membuktikan bahwa planet-planet itu bergerak dalam orbit yang berbentuk elips. Nah, mereka semua ini adalah pembuka jalan baru menuju perkembangan yang mengutamakan akal pikiran manusia atau ilmiah modern. Dan dari beberapa tokoh-tokoh tadi, ini adalah yang paling terkenal, yakni René Descartes. Beliau adalah filsuf yang paling terkenal pada masa ini atau pada masa modern ini, sehingga ia diberikan gelar sebagai Bapak Filsafat Modern. Karya fenomenalnya adalah buku Discours de la Méthode, dan ungkapan terkenalnya adalah Cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Nah, dengan metode Descartes itulah akhirnya memunculkan kembali bahwa segala sesuatu haruslah dipecahkan dengan rasio atau rasionalisme atau akal melalui pembuktian logika dan analisis berdasarkan fakta-fakta daripada melalui dogma, iman, maupun ajaran agama. Filsafat zaman akal. Pada abad pertengahan, hegemoni antara akal dan iman tidak lagi seimbang. Pada abad itu, akal kalah total dan iman menang mutlak. Akal yang telah dikekang selama kira-kira 1500 tahun itu sekarang berpesta pora karena merayakan kebebasannya. Akal menang lagi, akan tetapi sialnya sofisme Yunani terulang lagi. Ini disebut sofisme modern. Disebut sofisme modern karena ciri pokok sofisme lama ada pada sofisme modern ini. Ciri itu ialah kebenaran itu relatif. Biasanya penulis filsafat tidak menggunakan istilah sofisme untuk menunjuk suasana pemikiran filsafat modern. Mereka biasanya menggunakan istilah skeptisisme. Di sini, istilah sofisme modern digunakan karena dua alasan. Yang pertama, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan yang esensial antara sofisme dan skeptisisme, sekurang-kurangnya dalam pemikiran itu. Yang kedua, agar lebih mudah mengikuti alur sistem yang dikemukakan dalam tulisan ini. Filsafat zaman pencerahan. Zaman pencerahan merupakan abad keyakinan pada tingkat rasional dari alam dan pada hukum-hukum ilmiah yang langgeng. Pemikiran manusia adalah suatu penentu yang berkuasa penuh pada semua hal. Menurut orang-orang pencerahan, manusia telah ditentukan untuk menggunakan kemampuan intelektualnya dalam mengupas kegaiban alam yang berganda dan juga pemikirannya sendiri.
hukum alam sebagai prinsip dasar. Adanya revolusi sains dan filsafat Descartes memunculkan pemandangan bahwa berbagai pemikiran etika, sosial, dan politik harus didasarkan pada hukum alam daripada atas dasar agama atau wahyu. Teori mengenai perjanjian kontrak sosial ialah penjelasan ideal mengenai bagaimana suatu institusi sosial politik harus dibangun untuk melayani kepentingan suatu kolektivitas manusia tertentu. Berbagai teori kontrak sosial telah dibahas dalam karya Thomas Hobbes, John Locke, dan Jacques Rousseau. Gagasan mengenai kemajuan atau progres sebagai hukum alamiah dari kehidupan manusia. Teori ini dianut oleh sebagian besar filosof beraliran liberal. Akan tetapi yang paling utama dipelopori oleh Voltaire. Keberadaan ilmuwan dengan berbagai teorinya tentang alam semesta memperlemah doktrin-doktrin gereja, keajaiban, mitos, astrologi, dan kekuatan adikodrati tidak lagi menjadi dasar berpikir para intelektual. Akhirnya, teologi mulai dipandang sebagai wilayah terpisah dari ilmu pengetahuan. Mereka semakin percaya bahwa alam dapat dikuasai, dimekanisasi, dianalisir, diatur, dan dimatematiskan. Inilah yang kelak berkembang menjadi ilmu industri dan mampu menjadikan peradaban barat sebagai yang tertinggi derajatnya. Filsafat zaman Romantisisme. Romantisisme adalah sebuah gerakan seni, sastra, dan intelektual yang berasal dari Eropa Barat abad ke-18. Pada masa revolusi industri, gerakan ini sebagian merupakan revolusi melawan norma-norma kebangsawanan, sosial, dan politik dari periode penjarahan, dan reaksi terhadap rasionalisasi terhadap alam. Dalam seni sastra, gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagai sumber dari pengalaman estetika, memberikan tekanan baru terhadap emosi-emosi seperti rasa takut, ngeri, dan takjub yang dialami ketika seseorang menghadapi yang sublim dari alam. Beberapa pemikiran filsafat abad modern, yakni rasionalisme, yang berarti paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Bisa kita garis bawahi bahwa rasionalisme adalah akal. Tokohnya adalah René Descartes. Lalu, empirisme, yang berarti beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti, dan benar hanya dapat diperoleh lewat panca indera. Tokohnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Yang selanjutnya adalah kritisme, yang artinya diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Yang selanjutnya adalah idealisme, yakni mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Tokohnya adalah Hegel, Schopenhauer, dan Schelling. Lalu, positivisme, yakni berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Tokohnya adalah Auguste Comte. Lalu, materialisme, memandang bahwa realitas yang ada seluruhnya adalah materi belaka. Tokohnya adalah Julien de Desmoulins. Filsafat zaman kontemporer bisa diartikan dengan cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Filsafat kontemporer sering dikaitkan dengan postmodernisme yang berarti setelah modern. Postmodernisme merupakan akibat logis dari zaman kontemporer. Postmodernisme mensyaratkan kebebasan yang tidak selalu harus simetris. Kembali lagi kepada pemikiran kontemporer yang merupakan suatu hal kebebasan dalam memakai teori, menanggapi, mengkritik suatu hal kebebasan selagi suatu hal tersebut suatu hal yang original. Oleh karena itu, filsafat kontemporer merupakan ekstensifikasi dari pemikiran manusia
dari hal-hal umum menjadi hal yang khusus dan terkait dengan hal-hal khusus lainnya. Kesimpulannya adalah filsafat zaman modern itu adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Nah, aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu baik yang batin maupun indrawi. Lalu, filsafat di zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Lalu, filsafat kontemporer adalah filsafat yang terjadi pada masa kekinian yang tidak terkait dengan aturan di zaman dahulu. Sehingga kontemporer tidaklah sama dengan modern, karena modern adalah masa kini yang sudah terlewat. Terima kasih, itu tadi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.